jadikanku bejanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku
siang sidang pertabungan. Kita akan memulai ibadah penutupan peti pada siang hari ini, dan kita akan datang kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian semusim berlayu di dalam lembaran yang ada. Semusim berlalu, namun kau selalu diharapu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Biar apa yang kami nyanyikan siang hari ini Tuhan, benar-benar setiap kami yang ada di tempat ini boleh merasakan kasih yang luar biasa di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari di mana kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah kami, dan kami percaya kasih-Mu mengalir luar biasa di tempat ini. Buat Nono, buat Sasa, buat keluarga yang ditinggalkan Mega Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami di dalam ibadah untuk peti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paling tidak saudaraku ya, saya sama Mega sama Nono ini
cukup lama sekali bersama dia. Sebelum Nono Mega menikah, saya sudah mengenal mereka. Sampai mereka menikah dan sampai punya anak, pelayanan bareng, ya barengan begitu saudaraku ya. Terus kemudian beberapa tahun yang lalu ketika mereka berdua nggak berani cerita dan tidak ada yang diceritakan sama satu orang pun, ketika mereka pergi ke Solo dan mereka harus operasi kanker dan sebagainya. Tidak ada yang cerita. Saya baru tahu kalau mereka ini pergi ke sana memang merahasiakan itu supaya ya, teman-teman tidak bingung, tidak pikiran macam-macam gitu ya. Dan setelah tahu itu perjalanan pengobatan sampai kurang lebih 10 tahun. Jadi saya ini benar-benar mengikuti bagaimana perjalanan Mega bersama dengan Tuhan. Sebelum itu pun ketika Mega punya anak Sasa pun saya juga tahu persis bagaimana perjuangan mereka sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa keluarga ini memang spesial di mata Tuhan. Spesialnya kenapa? Punya anak pun Mega itu melahirkan pun ya nggak tahu kalau dia mau melahirkan. Lahir pun ya nggak terasa apa-apa. Kenapa? Karena Sasa lahir hanya 8 tahun, sangat kecil. Dan saya sempat berapa kali lah saya ngajak mereka pergi ke Jogja untuk Sasa itu disinarasi matanya itu ya. Berangkat pagi pulang malam, Saya tahu persis bahwa ini memang saya melihat Tuhan sayang mereka. Tuhan itu benar-benar campur tangan di dalam hidup keluarga itu sangat nyata. Siapa sangka Sasa yang 8 tahun sekarang seperti ini, seperti ini sekarang ya. Dan sekali lagi kembali pada waktu 10 tahun yang lalu begitu Mega menjalani pengobatan itu, kami sering pelayanan ke Banyuwangi untuk berdoa di sana. Dan Mega sudah kemo waktu itu. Kita perjalanan ke sana, dia ikut dalam kondisi seperti itu. Dan waktu kita nginep gitu ya, waktu bangun rambutnya brodol gitu sebenarnya ya, saya juga saksikan kemudian waktu jalan, yuk kita ke salon ya. Ini saya lihat sendiri ke salon untuk potong rambut supaya enggak brodol lebih banyak sebenarnya. Saya melihat benar-benar bahwa ini luar biasa sekali. Terakhir hari Selasa lalu, sebelum Selasa kemarin mereka pulang, saya pergi ke rumahnya dan ngobrol begitu saudaraku. Satu hal yang ini benar-benar apa ya, yang harus kita tiru, kita contoh, kita ambil pelajaran dari seorang yang berjuang begitu luar biasa, setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Mega tidak super saudara ya, Mega itu bukan makhluk super, enggak. Yang terakhir tuh ngomong sama saya, rasanya capek, waktu terus berdoa rasanya tidak dijawab sama Tuhan, rasanya saudara. Saya sekarang kalau tidur hanya satu posisi dan itu melelahkan sekali. Sempat ngobrol, kemudian satu hal yang dia ucapkan waktu itu hari Senin malam ketika dia itu sudah tidak tahan dan tidak tahannya tadi fisiknya sudah menurun. Dia ngomong, aku doa kok rasanya Tuhan tidak jawab. Ini pergumulan saudara.
Nggak gampang. Nggak gampang. Saya sampai ngomong begini, ya memang itulah perjalanan iman, di mana kau percaya Tuhan dan kau seakan-akan tidak melihat Tuhan, seakan-akan sampai ngomong lagi. Tapi malam hari itu Tuhan beranugerah luar biasa. Waktu dia cerita doa kok nggak dijawab, malam itu Tuhan ngomong sama dia. Yang Tuhan ngomong sama saya malam hari ini. Tuhan ngomongnya begini, saya masih ingat. Aku sedang berperkara di dalam hidupmu. Habis Tuhan ngomong, dia tidur malam hari tidak di satu posisi. Dia benar-benar bisa menikmati tidur. Luar biasa, saya lihat Tuhan sayang sama dia. Dan ini benar-benar karena saya sering bersama dengan mereka, jadi saya lihat Tuhan, kau mengasihi anak ini. Siang hari ini kita ada yang di tempat ini, saya hanya menyampaikan kesaksian apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Mega dan apa yang Mega respon. Dia juga pernah berkata seperti ini, orang kalau sakit berlama-lama dia ngomongnya gini, Tuhan nopo sih aku loro suwimen ora nggak mari-mari gitu. Tapi enggak, satu saat dia titik tertentu dia ngomong gini sama saya, Tuhan itu luar biasa. Saya nggak tanya lagi nopo toh Tuhan, tapi dia tanya begini, Tuhan engkau mau bawa aku kemana lagi? Ini luar biasa saudara. Dia nggak tanya Tuhan aku apa dah sembuh 10 tahun lama saudara. Dia nggak gampang, ada masa-masa drop, ada masa-masa kuat, dan belakangan memang dia ngedrop di situ. Dia pernah berkata seperti ini. Dia nggak tanya kenapa enggak, tapi dia tanya Tuhan kau bawa aku kemana lagi? Perjalanan kita mengikuti Tuhan tidak selalu seperti apa yang kita ingin, tapi apa yang Tuhan ingin. Ini luar biasa. Saya melihat Mega dibawa Tuhan sampai ke sana. Ini pelajaran buat saya secara pribadi yang paling tidak sering pergi sama Mega. Jadi siang hari ini kita yang ada di tempat ini, ya kita paling tidak belajar sesuatu bahwa mengikut Tuhan tidak selalu harus Tuhan menurut saya, tapi paling tidak kita mesti belajar bahwa mengikut Tuhan kita harus ngomong Tuhan apa yang kau mau dalam hidup. Amin. Mari kita nyanyikan pujian nomor 2 saudara. Ini yang saya lihat dari hidup Mega, ya. Contoh teladan yang mengagumkan. Saya ngomong mungkin 3 minggu sebelum Mega pulang, Pak Mono ini harusnya jatah khotbah, ya, di karangannya. Ya WA saya itu hari Sabtu, waktu itu turun aku ganteri ya, saya mau menyampaikan apa? Saya sharing tentang kehidupan itu sekarang. Kenapa? Saya melihat meskipun Mega keadaannya seperti itu, dia tidak pernah sekalipun lelah melayani Tuhan. Ini yang saya lihat luar biasa. Mega ini yang kedua kali ini kan nggak bisa ngomong, tapi suaranya nggak keluar. Tapi sebelum itu dia pernah mengalami seperti ini, ngomong suaranya nggak bisa keluar. Nah saya ini kalau berangkat ke gereja seringnya bareng sama Mono, Mega sama saya, ya guyonan ya. Kalau dia ngomong gitu ya saat itu ini sudah lihat guyonan gitu. Tapi saya lihat dia tetap pergi ke gereja dan melayani Tuhan dalam kondisi tidak bisa ngomong. Kalau menurut saya ngomong pun cuma bisik-bisik.
Akhirnya pulih kembali suaranya dan dia kembali semangat melayani Tuhan. Saya lihat Tuhan luar biasa. Dan ini lagu yang kita nyanyikan ini yang tercermin dari kehidupan mereka, ya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saya akan bacakan satu ayat saudaraku yang minggu kemarin, hari Minggu disampaikan di gereja kami saudaraku, ya. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 23 dikatakan begini bunyinya: orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya, saya ulangi, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Mungkin tahun lalu saya menyampaikan ini di dalam kebaktian seperti ini juga, saudara, ya. Ada papa dari teman gereja meninggal dan saya melihat ini, karena saya sering badminton bareng juga sama si om ini, saya melihat orangnya tuh ramah, orangnya ramah. Waktu memimpin kebaktian pemakaman, saya ingat ayat ini, ya. Saya bagikan buat keluarga bahwa papa, opa itu punya warisan buat anak-anaknya dan buat cucunya adalah ramah tamah.
Dan siang hari ini saya singkat saja menyampaikan Bu Mega meninggalkan warisan kepada suami, kepada anak, kepada mama, kepada adik-adiknya, sanak familia, termasuk saya, ya. Warisan iman yang tidak pernah digagalkan oleh keadaan apapun. Dan yang kedua, seperti tadi terakhir sebelum hari Selasa yang lalu Bu Mega ngomong, aku boleh Tuhan, aku sembahyang sampai Tuhan, kok Tuhan tidak jawab. Dan hari Senin itu Tuhan berbicara sama dia, dan dia mengalami hal yang luar biasa. Ada satu ayat di dalam Mazmur itu luar biasa mengatakan, carilah wajahnya. Ada ayat yang ngomong ini, carilah wajahnya. Dan Mega punya warisan, yaitu dia orang yang mencari wajah Tuhan. Dalam keadaan seperti itu dia rindu mencari Tuhan. Dan gak gampang ya, fisik yang semakin lama sakit itu gak gampang cari Tuhan. Tapi ini yang ada di dalam diri Mega. Jadi siang hari ini Mega, orang baik, yang meninggalkan warisan pada kita, satu warisan iman yang tidak tergoyangkan oleh keadaan apapun juga yang dia alami. Yang kedua, warisan iman yaitu dia suka mencari Tuhan. Dan hari-hari ini kita yang masih diberi kesempatan sama Tuhan, saudara mendapat warisan yang sama yang seperti Mega alam di dalam hidupnya. Amin. Kita akan tutup ibadah siang hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Biar apa yang kami lakukan siang hari ini menjadi perenungan bagi semua kami yang ada di tempat ini. Kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan, kami boleh mendengar satu anakmu yang berjuang di dalam kehidupannya, di dalam mengikut Engkau sampai finish dan penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Hamba-Mu berdoa sekali lagi buat Nono, buat Sasa, buat Maju, buat keluarga Tuhan yang ditinggalkan legal lebih dulu. Biar siang hari ini apa yang kami dengar meneguhkan hati mereka, menghibur, memberi kekuatan buat semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pihak PMK. Baik, selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Petrus dari Gereja GKP KHL Semarang. Terima kasih atas pelayanannya. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan keluarga besar PMI Al-Madiun turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Sri Megawati ke rumah Allah di surga. Semoga amal iman kebaikannya diterima di sisi Tuhan. Amin. Sebelum prosesi penutupan peti dimulai, untuk keluarga dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Dari suami dan anak dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk keluarga yang lain dari saudara kandung almarhum dipersilakan untuk berfoto terlebih dahulu. Selanjutnya
Mungkin dari keluarga yang belum berfoto dipersilakan untuk berfoto terlebih dahulu. Bapak Pendeta Petrus dipersilakan untuk berfoto. Ada lagi dari keluarga yang belum berfoto, dipersilakan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi selanjutnya mungkin dari keluarga almarhumah Ibu Sri Megawati, kalau ada yang belum foto dipersilahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku. Selanjutnya dari keluarga, mungkin ada lagi yang belum foto, atau dari keluarga Bapak Cahyono Setiobudi. Kali lagi mungkin dari keluarga suami Bapak Cahyono Setiobudi, kalau ada yang foto dipersilakan. Ku berikan hidup ini
Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Pendeta Petrus beserta staf majelis dan gereja. berkenan padamu. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Kontrak kedua. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Selanjutnya Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Pendeta Nathan Sanjaya beserta Ibu Nathan dan juga seluruh staf majelis pengerja gereja dan juga jemaat sidang perkabungan dari GUP Madiun dipersilakan. Itu bagianku, kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Allah. Di dalam hidupku, kerajaanmu. Baik, selanjutnya mungkin dari tamu pelayat yang ingin berfoto dipersilakan, mungkin dari teman, sahabat, rekan kerja dari almarhumah. Kalau ada yang mau foto dipersilakan.